Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ini Pak. Ya. Bang, lo nggak ikutan lomba kebaikan? Nih, semua bisa di Beyond by BSI. Mau transaksi sampai berbagi. Sama Iman semua aman. Beli kebutuhan Ramadan? Bisa pakai promo dari BSI Hasanah. Mau belanja online sampai beli pesawat, tiketnya semua bisa. Kalau gak ada emas? Bisa, transfer emas juga bisa. Iman gak ikut lomba. Bukan berarti Iman gak berbuat kebaikan. Karena Iman ambil langkah emas untuk raih kemenangan. Termasuk Usmani sepakat. Ini nggak banyak dibahas memang, tapi Usmani sendiri sepakat bahwa Belanda berhak menjajah Aceh. Langsung invasi 1874. Wahai saudara, so syurga, tanita ilmu serta beramal, demba ke setia bersama, bincang seru, nambah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ahibba DMDH TV dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di DMDH Podcast Muhadatsah Ramadan, bincang seru nambah ilmu. Dan tentunya alhamdulillah kali ini bersama saya Nur Zahari kembali hadir dalam perjumpaan yang luar biasa dalam momen bulan suci Ramadan yang sejatinya per detiknya harus kita manfaatkan untuk melakukan amal-amal kebaikan. Dan salah satunya adalah menikmati tayangan penuh makna ini persembahkan oleh DMDH TV Muhadatsah Ramadan, bincang seru nambah ilmu. Berbicara tentang sejarah, Aceh telah menoreh sejarah keemasan pada masanya. Dan tentunya sejarah tersebut menjadi teladan, menjadi pelajaran yang harus kita ambil ibrah untuk perbaikan apa yang membuat mereka sukses dan apa yang membuat mereka mundur. Dan tentunya alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, tema yang akan kita kupas pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang melacak jejak geopolitik Aceh dalam global dan resiliensi ekologi dalam sejarah intelektual Aceh. Dan tentunya untuk masalah tersebut di studio kita telah berhadir sosok yang begitu luar biasa. Beliau telah melanglang buana dalam dunia sejarah dan tentunya beliau juga terkenal dengan sosok antropolog Aceh. Beliau adalah Ustadz Bayukuni Hasbi MA PhD yang merupakan dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dan juga beliau dikenal dengan sejarawan global muslim Aceh Indonesia dan juga politik internasional. Dan tentunya kita akan langsung saja menyapa beliau. Assalamualaikum Ustadz Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Alhamdulillah, dan tentunya suatu kebanggaan bagi kami Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, baik, sehat, bahagia, insya Allah. Masya Allah. Dan juga kita juga berharap kepada seluruh ahibah DMDH TV dimanapun Anda berada, juga dalam kondisi sehat walafiat sehingga dapat mengikuti perbincangan kita yang insya Allah sangat luar biasa Ustaz. Insya Allah. Amin. Dan tentunya sebagai informasi kepada seluruh ahibah DMDH TV bahwa sosok yang kita hadirkan pada kesempatan yang berbagi ini bukan sosok yang biasa. Beliau merupakan sosok yang telah menempuh pendidikan dalam bidang sejarah. Kita hanya akan menyebutkan bahwa beliau pernah mengenyam pendidikan S2 beliau di Universitas Ankara Turki dan melanjutkan studi beliau S3 dalam studi sejarah global di University of North Carolina at Chapel Hill, Amerika Serikat. Masya Allah, luar biasa. Dan tentunya Ustadz, alhamdulillah perbincangan kita insya Allah akan menjadi pemantik yang luar biasa untuk menyita atensi daripada Ahibah DMDH TV. Namun sebelum kita mencoba lebih mendalam membahas tentang hal itu Ustaz Doktor, saya tentunya kita berangkat daripada suatu pernyataan bahwa at-tarikh mir'atuz zaman, sejarah adalah cerminan bagi zaman. Dan tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita menjelaskan tentang sosok yang begitu luar biasa daripada sejarah Aceh itu sendiri, tentunya Aceh merupakan daerah yang telah mengukir sejarah keemasan. Namun kita jangan sampai berkutat dalam masa nostalgia kita gitu Ustaz. Masya Allah. Itu penting. Maka sebelum kita membahas hal itu tersebut, maka sebenarnya seperti apakah sebagai semacam bentuk flashback ke belakang, seperti apakah kita harus mengenang sejarah itu? Baik. Sejarah itu saya melihatnya sebagai sebuah alat. Jadi bukan hanya sebagai sebuah refleksi tentang masa lalu. Karena kalau kita refleksi masa lalu, kita nanti cenderung gagal move on ya. Kita terus
nostalgia. Tapi ketika kita memikirkan sejarah lah sebagai sebuah alat. Alat untuk apa pertanyaannya? Alat untuk membangun masa depan. Masya Allah. Nah, yang pertama alat untuk membangun masa depan, tapi juga yang kedua dan ini yang paling utama juga, alat untuk memahami keadaan sekarang. Kita dulu sudah berada di posisi tertentu, sekarang kita dibandingkan dengan posisi itu udah di mana sekarang? Dari posisi sekarang dibandingkan dengan dahulu mau kemana? Nah, jadi dengan melihat sejarah bukan hanya sebagai hikmah, tapi sebagai sebuah alat untuk membentuk mau dikemanakan masyarakat kita dengan bercermin pada apa yang sudah terjadi, bagaimana itu terjadi, bagaimana dengan kondisi sekarang, dan kita mau kemana ke masa depan. Masya Allah. Nah, jadi perspektif sejarah selalu lebih kompleks dari apa yang populernya dipahami. Artinya memang sejarah tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan. Tidak, ya. Ya, itu. Kata seorang sejarawan yang terkenal, Anthony Reid, orang yang tidak belajar sejarah itu adalah yatim piatu masa depan. Allah. Artinya saking pentingnya, Saking bagaikan penting. ayah. Karena istilahnya kalau kita perhatikan bagaimana kita hari ini tersebut ya berangkat daripada apa yang telah dilakukan oleh pendahulu kita. Betul. Lantas sekarang dewasa ini Ustaz, mungkin kita akan kembali menjelaskan bagaimana sosok yang sangat berperan penting dalam sejarah Aceh itu sendiri. Ada tokoh-tokoh yang begitu luar biasa seperti Johari Al-Bukhari Betul. yang terkenal dengan Tajus As-Salatinnya. Namun sebelum kita melangkah seperti itu, kita sebagai generasi yang hidup dewasa ini, sejarah masa dahulu itulah milik mereka. Lantas kita sekarang ini apa harus kita lakukan? Sejarah masa lalu memang milik, kalau menurut saya tidak hanya milik mereka. Milik mereka. Memang terjadi di masa mereka, Ya. tapi itu bisa menjadi milik kita. Masya Allah. Seperti sebuah harta karun. Karena kita mendapatkan dari mereka berikan kepada kita, kita mau kemanakan? Kembali lagi seperti yang saya bilang di awal. Ketika kita mempelajari sejarah misalnya kayak Johari Al-Bukhari, itu salah satu yang saya teliti, dan juga yang dulu disertasi saya meneliti tentang Abu Cik Utakarang. Masya Allah. Itu karena konsepnya seperti menemukan harta karunnya. Ketika saya baca pemikir-pemikir ini tidak hanya luas, tapi juga sangat tajam. Orang jarang berbicara tentang Abu Utakarang kalau berbicara tentang politik internasional. Allah. Apa hubungannya Abu Utakarang dengan politik internasional? Sosok Orang ulama. nggak kepikiran. Tapi ketika saya teliti, ini tulisannya kenapa sangat tajam. Memang kalau kita tidak mempunyai alat untuk membaca itu ini Biasa apa. aja. Tapi ketika kita punya kerangka berpikir, alat-alat untuk memahami itu, saya melihat ini sangat mirip dengan kritik-kritik anti imperialisme, konteksnya di anti imperialisme itu dari daerah lain di dunia. Mereka berbicara dengan pesan yang sama tapi kosakatanya berbeda. Abu Utakarang seperti itu. Jadi pesannya mirip dengan apa yang disampaikan oleh kritik-kritik politik di luar di Indonesia, di luar Aceh, tapi menggunakan kosakata yang berbeda. Nah, jadi Johari Al-Bukhari juga, dan baru-baru ini saya insya Allah juga akan semoga segera publikasi tulisannya itu. Saya mencoba membandingkan Johari Al-Bukhari itu bukan hanya sebagai seorang pemikir di Aceh saja. Karena dia kalau dibandingkan, dipadu-padankan dengan pemikir di Usmani, ada juga pemikir di Belanda namanya Hugo Grotius, pemikir hukum internasional. Mereka itu bisa dipadu-padankan samping-sampingan. Luar biasa. Nah, karena kita mempunyai alat untuk mempelajari itu, maka kita bisa berargumen seperti itu. Itulah pentingnya. Luar biasa Ustaz. Tadi kan seperti yang udah Ustaz singgung bahwa ada sosok Johari Al-Bukhari dan juga Tunku Syekh Abu Utakarang. Mungkin itu adalah nama-nama yang mungkin asing di telinga kita, Betul, apalagi betul. Gen Z kita. Betul. Mungkin bisa dijelaskan siapakah sosok Johari Al-Bukhari itu Ustaz? Baik. Nah, Johari Al-Bukhari itu kekurangan sejarah kita nggak punya banyak data. Tapi kalau kita merujuk ke kemungkinan orang yang bisa menulis buku yang terkenal itu nggak banyak. Johari Al-Bukhari itu buku Tajus Salatinnya itu dipakai di daerah dunia Melayu. Jadi sumber rujukannya dunia Melayu. Bahkan Keraton Jogja menggunakannya dan beberapa tempat lainnya di Indonesia dan juga Melayu menggunakan. Artinya dia bukan orang sembarangan. Kemungkinan besar beliau berada di posisi penting di kerajaan Aceh, mungkin qadhi. Kemungkinan besar, sehingga beliau harus menulis sebuah buku yang cukup penting
dengan genre kalau dalam bahasa Inggris itu Mirror of Princess yang memang punya kemiripan dengan berbagai macam tulisan yang ada di seluruh kerajaan-kerajaan Islam lainnya, seperti itu. Sedangkan Abu Kuta Karang mungkin lebih terkenal yang nulis Hikayat Perang Sabi siapa? Oh, Masya Allah. Nah, kalau Hikayat Perang Sabi kita taunya ulama perang Aceh yang terkenal kan Tengku Cik Ditiro misalnya. Tapi ada yang jarang dibahas itu, atau bukan jarang dibahas, mungkin tidak terlalu terkenal itu Abu Kuta Karang, yang menurut saya itu kritiknya lebih tajam daripada Hikayat Perang Sabi sendiri. Karena Hikayat Perang Sabi memang untuk untuk membentuk semangat berperang. Tapi kalau kitabnya Abu Kuta Karang yang Tazkirat Ar-Raqidin itu bukan hanya masalah membentuk semangat untuk berperang, tapi itu adalah kritik sebuah struktur dunia. Allah. Jadi level dunia. Iya, level dunia. Dan Allah. saya cukup terkejut. Terkejut. Abu Kuta Karang itu kalau ngomong Belanda posisinya di mana waktu itu? Kenapa dia menyerang ke sini? Dan apa hubungannya dengan Inggris? Apa hubungannya dengan itu, dia bahas di Tazkirah Ar-Raqidin itu. Yang orang hanya melihat bahwa ini adalah perang Sabi, Hikayat Perang Sabi, cuman hukum-hukum Islam saja, enggak. Dia membahas itu, membandingkan dengan yang terjadi di Pulau Jawa, membandingkan dengan di tempat lain, bahkan tapi ini bukan di Kuta Karangnya, Abu Kuta Karang, tapi di ulama yang lain. Jadi ulama kita di abad 19 itu membayangkan dirinya tidak hanya di bagian Aceh, tapi membayangkan dirinya sebagai bagian nggak hanya internasional, tapi secara spesifik juga di Sudan. Oh iya. Di Sudan itu di abad 19, di akhir abad 19 ada gerakan namanya Gerakan Mahdi. Gerakan bentuknya gerakan juga perlawanan terhadap Inggris. Siap. Ya kan. Yang menariknya, ada ini Tengku Cik Ditiro sih yang ngomongnya. Beliau tidak merujuk ke Utsmani karena pas itu mungkin Utsmani tidak terlalu kuat, tidak terlalu merasa bahwa Utsmani tidak akan bisa banyak membantu untuk membangun semangat masyarakat Aceh, sehingga beliau merujuk ke Mahdi yang ada di Sudan. Artinya apa? Kesadaran ulama terhadap politik global itu kuat sekali. Itu enggak. Jadi ulama kita dulu itu tidak berpikir lokal. Lokal itu selalu terhubung dengan internasional. Nah, jadi antara internasional dengan lokal itu selalu saling terkait. Nah, begitulah kayanya pemikiran-pemikiran orang kita. Luar biasa, Ustaz. Tentunya kalau kita perhatikan dengan begitu kiprah yang dimainkan level internasional bahkan lebih tadi seperti yang Ustaz Doktor sampaikan tadi, tentunya sebenarnya apa yang membentuk latar belakang mereka sehingga mereka itu memiliki mindset seperti itu? Ya, yang kemungkinan besar itu kalau yang misalnya Johari Al-Bukhari itu dia merupakan jaringan. Jadi ulama kita tuh selalu terhubung dengan dunia internasional. Mereka nggak pernah muncul hanya dari lokal, enggak. Mereka selalu terhubung jaringan Nusantara, tidak hanya jaringan Nusantara, tapi jaringan dunia Islam itu terbentuk. Johari Al-Bukhari kalau dilacak dari cara dia menulis, kemungkinan besar dia dipengaruhi oleh cara penulisannya Muslim di Persia. Abu Kuta Karang, kalau kita lacak perjalanan beliau tuh juga banyak menghabiskan waktu di Mekah. Jadi perjalanan luar negerinya itu kemampuan membaca secara kritisnya itu yang kemudian membentuk cara berpikir mereka bahwa kalau kita mau menyelesaikan masalah yang ada di lokal, tidak cukup di sini saja. Karena ada dunia internasional yang sedang mencoba merongrong kita. Pada saat itu adalah Eropa. Jadi pikirannya itu nggak pernah selalu sederhana ya, dia sangat rumit dan kompleks. Luar biasa. Mungkin kalau keliru saya boleh diperbaiki, Ustaz. Kalau kita perhatikan kekuasaan Aceh di masa dahulu dengan kondisi sekarang sangat berbeda. Tentunya apakah memang karena Aceh merupakan salah satu, kalau menurut pengetahuan saya, salah satu daripada 5 kerajaan dunia. Begitu. Apakah memang karena statusnya seperti itu, maka mindset pikirannya pada ulama-ulama kita, tokoh-tokoh itu seperti itu. Sedangkan kalau konteks sekarang sangat berbeda. Apakah itu menjadi hal yang pengaruh juga atau seperti apa? Baik. Sebenarnya masalah kelima dunia atau enggak, kita enggak punya data yang kuat. Itu memang tulisannya Ali Hashimi, tapi beliau merefleksikan harapan, mungkin lebih ke refleksi terhadap masa lalu. Tapi yang bisa saya bicarakan itu di abad 19 itu tidak banyak kerajaan di dunia yang bertahan di atas gempuran Eropa. Berarti kalah dari imperialisme barat. Kalah imperialisme Eropa atau barat, ya kan? Dan 3 kerajaan Muslim yang bisa bertahan itu salah satunya Aceh.
Jadi ada Utsmani. Mm. Utsmani sebenarnya dihitungnya Eropa. Oh, kan memang Karena memang mereka secara tradisi, cara berpikir politik mereka Geografis juga. lebih dekat dengan Eropa. Jadi Muslim Aceh sendiri merujuk dulu minta ke bantuan ke Utsmani karena melihat bahwa Utsmani punya posisi yang kalau nggak minimal sama tapi setara dengan Eropa. Jadi cara berpikirnya ketika kita dulu minta bantuan ke Utsmani itu karena kita berharap Utsmani yang dekat dengan Eropa itu bisa berbicara pada Belanda agar bisa menahan serangan mereka kita. Jadi selain Utsmani ada satu lagi kalau nggak salah saya di Zanzibar di Afrika dan kita yang kerajaan Muslim itu yang bisa bertahan sampai akhir abad 19. Selain dari itu sudah diinvasi ya, sudah selesai invasinya oleh Eropa. Jadi kekuatan kita itu sebenarnya yang menariknya dari awal terbentuk Aceh sampai akhir abad 19 kita wilayahnya nggak besar-besar sekali. Wilayah kita kecil kalau dibandingkan dengan Utsmani. Kita pandainya di mana? Jaringan. Allah, koneksi Jaringannya. Mungkin sampai sekarang masih oke. Masya Allah. Tapi Aceh itu bertahan karena pandai sekali membangun jaringan dan menjaga jaringan itu. Dari Pasai, kalau kita di sini mulai dari Pasai. Iya betul. Dulu Pasai setelah Sriwijaya Runtuh. selesai, ya kan, mereka nggak meninggalkan kebiasaan atau jaringannya Sriwijaya, mereka ambil. Jadi jaringannya bisa diambil, tetap koneksi dengan dunia Indian Ocean itu Samudra Hindia sama Laut Merah dan juga sampai ke Cina itu mereka tetap jaga. Makanya bisa terus bertahan. Ketika masuk ke Aceh di abad ke-16 juga mereka melanjutkan jaringan itu. Jadi kita selama puluhan abad kita terus-terusan membangun jaringan dan menjaga jaringan itu dengan sangat baik. Kenapa kita kalah dulu di abad 19 itu? Karena jaringan itu mengkhianati kita. Allah. Jadi memang argumennya agak sedikit berbeda dengan banyak yang bilang ada yang bilang bahwa Aceh kalah karena dulu karena terlalu berhubungan dengan Utsmani, terlalu berharap pada Utsmani tidak bisa membantu. Bisa jadi, tapi saya juga punya pendapat yang lain bahwa kenapa kita bisa kalah? Karena jaringan yang dulu kita membantu mereka juga membantu kita, tiba-tiba berkhianat. Allah. Nah, karena itulah muncul jadi perang Aceh itu kalau kita lihat awal-awalnya itu ulama tidak banyak ikut campur. Karena memang itulah perang kerajaan. Ya, bukan berarti narasi Islam yang tidak ada, tapi secara karakter perang dia adalah karakter perang antar kerajaan. Tapi Utsmani ninggalin kita, Inggris yang berjanji dulu ninggalin kita, Belanda emang udah mau hancurin kita ya kan. Amerika yang dari awal kita mau membantu terus mereka dan mungkin pernah baca Kota Salim itu kalau kalian lihat di lambang Kota Salim itu orang Aceh. Masya Allah. Nah, jadi sebegitu pentingnya Aceh dalam artian Aceh Sumatera itu ya. Begitu pentingnya Aceh bagi Kota Salim pada saat itu. Jaringan kita kuat. Tapi pada akhir abad 19 Amerika ninggalin, Amerika bilangnya gini, ya udah nanti kalau kamu masih merdeka kita ngomong. Allah. Gitu. Jadi kalau Inggris memang udah nggak penting lagi, Belanda udah pasti, Perancis diam, Italia tidak mau membantu, Jerman juga tidak membantu karena mereka menganggap bahwa ini memang daerah ini nggak perlu dibantu. Nah, jadi awalnya kita terus-terusan, yang awalnya kita bisa terus kuat karena pandai menjaga jaringan dan kita terus menjaga jaringan itu, tapi kita kemudian kalah karena jaringan itu tidak mau lagi membantu kita. Padahal Aceh juga di saat bersamaan adalah salah satu kerajaan non-Eropa yang berhasil mengalahkan kerajaan Eropa. Portugis. Enggak, yang di Belanda itu. Koran di Eropa itu heboh. Jadi waktu saya neliti, koran di Eropa itu heboh. Kok bisa Aceh ngalahin Belanda? Mereka semuanya marah gitu. Kok bisa? Makanya Abu Kutakaran juga tahu posisi itu. Belanda itu mereka sedang malu-malunya sekarang. Sekarang saya ini. Waktu perang itu. Oh iya. Abu Kutakaran tahu bahwa Belanda sekarang sedang malu-malunya karena kalah dengan kita. Kan image Belanda, image Belanda bagian Eropa yang katanya kuat, modernisasi peralatan senjata semua kuat, kalah dengan kerajaan Aceh. Jadi besar sekali rasa malu mereka. Makanya kemudian mereka habis-habisan karena perlu menjaga image itu. Kalau dalam bahasa Kutakarang bilangnya
Tanyo cik payah ipetalo. Menyehana talo, menyetanyo hana talo ipoh mati tanyo. Karena begitu image image Eropa pada saat itu image Eropa itu berhubungan dengan ras kulit putih. Mereka merasa bahwa kalau ras terbaik, karena orang Eropa itu agak narsis pada saat itu, mereka merasa bahwa mereka adalah ras terbaik. Kalau ras terbaik bisa dikalahkan oleh orang non Eropa seperti Aceh, berarti nggak terbaik dong. Masya Allah. Nah, seperti itu. Jadi karena konteks seperti itulah yang kemudian para ulama kita bisa terus-terusan mencoba menjaga perjuangan itu. Menarik luar biasa, dan tentunya menjaga jaringan tersebut itu yang menjadi kekuatan yang dimiliki oleh Aceh, sehingga insya Allah alhamdulillah Aceh telah menoreh masa keemasannya. Dan tentunya perbincangan kita belum selesai, Ustaz. Insya Allah kita akan kembali mengulas bagaimana ketokohan orang-orang Aceh terdahulu dan bagaimana mereka mampu menjaga eksistensi walaupun ya secara fisik mungkin tidak ada lagi, tapi secara ruh, secara spirit masih kita pertahankan. Dan tentunya insya Allah kita akan kembali melanjutkan pembahasan. Insya Allah Muhadatsah Ramadan akan kembali. Tetaplah setia bersama kami dalam Muhadatsah Ramadan, bincang seru nambah ilmu. Lagi di jalan, tapi mata mulai limawat atau cuma pengen save word tipis-tipis di tengah padatnya aktivitas? Mampir yuk ke Kopi Kebun Juru. Lokasinya pas banget di belakang Pertashop Raja Hati, Simpang ASEAN Krungguku. Tempatnya asik buat santai sejenak. Ada kopi susu yang creamy sampai varian kopi yang seger banget. Rasa premium, harga tetap ramah di kantong. Spesial bulan ini ada paket Ramadan mulai dari 31.000. Sudah lengkap pakai nasi, teh manis dingin, leo, dan gratis takjil. Buat yang mau buk beramai-ramai, pilih paket family dengan pilihan menu lengkap, lebih praktis, dan pastinya lebih berbakti. Tunggu apa lagi? Langsung ke Kopi Kebun Juru. Cafe on the go, anytime. Keindahan sejati adalah investasi masa depan. Toko Emas Intan Krunggeuku hadir dengan koleksi perhiasan emas murni dan model terbaru yang memikat hati. Mulai dari cincin pernikahan hingga koleksi hiasan diri, kami menjamin kualitas dan kadar terbaik untuk Anda. Kabar gembira, khusus untuk Tengku-Tengku Dayah, kini miliki emas semakin mudah dengan program cicilan mulai dari Rp100.000 saja. Amanah, berkah, dan terjangkau. Alhamdulillah, dia kualitas tetap nomor 1. Hana pernah tak ragukan le. Toko Emas Intan tetap di hati. Kualitas tetap nomor 1. Toko Emas Intan, jujur dalam timbangan, terpercaya dalam pelayanan. Kunjungi kami segera di Jalan Ramai, Kedi Krunggeku, Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Toko Emas Intan Krungguku melayani dengan sepenuh hati. Melepas lelah dari hiruk pikuk aktivitas, kini terasa lebih berkesan. Selamat datang di Hotel Al-Safwa Blang Pulo, sebuah tempat di mana kenyamanan bertemu dengan ketenangan. Dengan fasilitas lengkap, kamar yang bersih, dan pelayanan sepenuh hati, kami hadir untuk menjadi rumah kedua Anda di Lok Semawi. Hotel Al-Safwa. Your comfort is our priority. Butuh rest area yang lengkap di Muara 1? Ke SPBU Batu Pahat aja. Nggak cuma isi bensin, di sini kamu bisa rehat maksimal. Parkir luas, toilet bersih, dan pastinya ada NPM Arabica Coffee. Nikmati sensasi kopi Arabica asli Aceh yang bikin mata langsung melek. Cocok buat sarapan atau sekedar nongkrong bareng kawan sampai malam. SPBU Batu Pahat dan NPM Arabica Coffee. Satu tempat, sejuta kenyamanan. Mampir yuk! Wahai saudara, so syurga, Tamita ilmu serta beramal, Demba otke setia bersama, bincang
ilmu. Ahlan ahibba DMDH TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Muhadatsah Ramadan Bincang Seru Nambah Ilmu. Dan tentunya Alhamdulillah di studio kita masih bersama dengan sesuai yang begitu luar biasa, itu Ustadz Baikuni Hasbi MA PhD, yang beliau telah memaparkan kepada kita tentang sesuatu yang mungkin kita masih asing mendengarnya, bahwa kehebatan Aceh, kehebatan intelektual Aceh dalam membentuk sejarah sehingga menjadi sesuatu yang begitu luar biasa. Dan tentunya saya ingin mengutip suatu pernyataan ataupun pepatah, qisasul awwalin laisa litasliyah bal litarbiyah. Kisah-kisah orang terdahulu bukan sebagai hiburan tetapi sebagai pendidikan untuk kita mengambil pelajaran. Dan tentunya itulah yang akan kita kupas bersama Ustadz Baikuni Hasbi MA PhD. Baik, alhamdulillah Ustadz. Sebelum kita jeda, kita telah membahas bagaimana sejarah Aceh yang begitu luar biasa, tokoh-tokoh intelektual Aceh, ada Johari Al-Bukhari. Namun, saya ingin kembali memperdalam seperti apakah sebenarnya konteks permainan Aceh di dunia, baik dalam segi hubungan internasional dengan Turki Utsmani dan sebagainya. Seperti apa itu? Baik. Jadi kita dari awal terbentuk Aceh 1530-an itu memang sudah terhubung dengan jaringan internasional gitu. Yeah. Memang karena memang itu sumber pendapatan kita. Yeah. Kita nggak punya Sumber daya alam. nggak punya sumber daya alam yang kuat kecuali yang lada itu kan. Tapi selebihnya itu kita memang banyak pendapatan kita, income Aceh itu datang dari penjualan internasional, impor ekspor bahasa sekarang. Kayak gitu. Nah, karena jaringan itu yang kemudian membuat cara berpikir kita juga begitu terbuka. Dalam konteks ini misalnya Johari Al-Bukhari ketika dia menulis Tajus Salitin itu coba lihat ada 22 pasal di dalam itu, dia juga membahas cukup detail bagaimana harus memperlakukan non-muslim ketika datang ke Aceh. Jadi ada juga pasal itu dan semua itu diatur dan jadi konteksnya sangat tidak hanya untuk mengatur muslim, tapi juga terbuka. Bagaimana kalau ada orang non-muslim ke sini bagaimana? Boleh nggak mereka menjual arak misalnya? Sikap inklusivitasnya Inklusifnya cukup besar, tapi juga ada batasannya. Gitu. Jadi inklusif tapi juga ada batasannya, karena mereka ada yang mau dijaga struktur sosial dan juga hukum Islamnya ada yang menjaga. Nah, karakter Tarjus Salatin yang terdiri dari pembahasan itu kalau di pasal 22 tadi tentang 21 itu tentang hukum Islam terhadap non-muslim, dan nanti ada juga pembahasan mengenai bagaimana jika seorang diplomat itu ke kerajaan lain gimana sih tingkah lakunya. Jadi diatur sampai ke tingkah laku, siapa diplomat itu, bagaimana dia harus bersikap. Nah, itu semua diatur dalam Tarjus Salatin. Banyak sekali chapter-chapter bab-bab yang lain yang lebih penting, tapi saya tidak membahas semuanya. Nah, dari abad ke-16, 17, 18 itu karakternya selalu jaringan antar internasional. Ketika Sultan Alauddin Al-Mukammil datang ke sini, itu ngobrolnya dengan utusan dari Inggris. Mereka tuh ngobrol santai, saling kasih hadiah. Pernah Sultan Alauddin Al-Mukammil itu dikasih buku Voltaire, buku pemikir dari luar. Sultan buka baca, ini enggak, memang bahasanya bahasa Latin ya kan, tapi beliau kemudian bilang, oh ini ada bahasa Arab, dibaca bahasa Arab, ada nama yang, dan si yang berbicara dengan Sultan lain langsung bilang dia cukup terbuka dan mau membaca dan memahami apa yang artinya, ada kesan yang baik. Hubungannya sangat dekat dan sangat menyatakan pemulia Jamenya. Luar biasa. Barajih lebih parah, lebih berat loh. Jadi ketika ada satu surat datang dari Ratu Elizabeth sampai ke Aceh, itu yang bawa bukan orang. Siapa itu? Surat itu dibalut di dalam amplop warna ungu. Ungunya tuh bukan ungu kayak ungu mewah kayak gitu kan. Dinaikkan di atas gajah besar. Allah. Amplopnya aja bukan orang ya, amplopnya aja. Saking pembeliannya. Dinaikkan di atas gajah yang besar. 6 buah gajahnya itu dengan berbagai macam hiasan diarak sampai ke istana. Hanya amplopnya saja. Apa ada orang? Ya, itu belum ratu yang datang. Baru amplopnya saja. Sampai di istana dijamu semuanya dengan berbagai macam makanan-makanan. Jadi penerimaannya sangat maksimal karena memang kita memang mau menjaga itu kan. Nah di abad 19 juga proses seperti itu masih terus berlangsung. Kita tahu bahwa Eropa sedang naik-naik kekuatannya, maka kita belajar. Oke, kita buat janji Inggris, saya
kamu boleh dapat akses semua daerah yang ada misalnya semua akses ke pelabuhan-pelabuhan di Aceh untuk apa yang kamu perlukan untuk ekonominya silahkan ambil, tapi kasih kami modernisasi tentara. Dalam peralatan? Jadi ada dikasih tentaranya, ada dikasih peralatan senjatanya gitu. Jadi memang kayak gitu cara berpikir kita, adaptasi, membangun jaringan, Ada bargainingnya itu. Dan jadi cara berpikirnya selalu luas ke depan. Dan ini juga lagi-lagi semua cara berpikir ini karena Sultan Aceh itu ruang gerak cukup besar. Misalnya kayak Jauhar Alam Shah yang abad 19 itu, beliau itu selama kecilnya itu hidup di kapal Eropa. Jadi bahasa Inggrisnya bagus, gak hanya bahasa Inggris, dia bisa bahasa Perancis juga. Bahkan ada laporan kalau di rumah dia itu gaya hidupnya udah gaya Eropa. Jadi penasehatnya itu dari ada yang dari Denmark, ada dari Perancis, ada juga di Malaysia, masyarakat Chuli ya dari Bengal kalau nggak salah, daerah Asia Selatan itu. Jadi secara karakter masyarakatnya kita sangat kosmopolitan, tidak tertutup, selalu terbuka. Ada yang membantu kita terima, kita juga nggak mau dibantu tanpa ada cuma-cuma kita mau membantu lagi. Bahkan ketika minta bantuan ke Amerika kan dia bilang, Amerika, kamu bantu saya menghalangi Belanda nyerang kami, Sabang untuk kamu. Masya Allah, ini ada posisi bargaining luar biasa. Selalu kita ini marwahnya besar. Allah. Kita ini marwahnya besar, nggak pernah mau terima free lunch gitu. Makasih yang gratis. Kita tahu itu nggak mungkin. Gitu kan. Jadi kita selalu kalau kami punya akses ekonomi yang besar, kamu boleh akses itu, tapi kasih kami ini. Nah itu cara berpikir kita. Menarik, luar biasa. Dan tentunya Ustaz, seperti yang mungkin sudah sempat saya singgung tentang hubungan Aceh dengan negara luar, dengan daerah-daerah internasional itu luar biasa. Dan tentunya yang sering digagungkan sekarang, bagaimana Aceh memiliki kemasan yang luar biasa dengan Turki Utsmani. Lantas sebenarnya seperti apakah? Kita ingin mendengar seperti apakah realita yang terjadi berdasarkan bukti-bukti yang mungkin Ustaz teliti. Baik, biasanya kita mulai dengan abad 16 karena ada dua periode kan. Abad ke-16 itu ketika dulu Aceh minta bantuan ke Utsmani, itu kan terima Sultan Sulaiman awalnya, tapi ragu-ragu dia kirim karena Sultan Sulaiman nggak tahu di mana Aceh. Wajar sih. Maksudnya pada saat itu Utsmani itu kerajaan yang sangat ditakuti di Eropa pada saat itu. Yang boleh pakai istilah-istilah raja-raja besar itu Utsmani. Kalau orang-orang Eropa tuh nggak boleh pakai. Ada kesan jadi besar sekali memang. Jadi kita minta ke Utsmani, wajar aja dia nggak tahu. Tapi Sultan Sulaiman nggak berhenti. Oke, kalau saya nggak tahu, jadi kenapa memang saya gitu. Jadi dia kirim. Oke, saya nggak akan kirim bantuan militer sekarang. Saya kirim utusan dulu, namanya Lutfi. Dia kirim ke Aceh. Lutfi ternyata agen intelijen dia. Dia mengumpulkan semua informasi yang ada kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sekitar Samudra India, nggak hanya Aceh, karena sedang memetakan bagaimana caranya mengalahkan Portugis. Jadi ketika Aceh sebenarnya minta bantuan ke Utsmani, itu sebenarnya bukan Aceh berada di bawah Utsmani. Kita itu sedang berpikir secara geopolitik bahwa Utsmani sedang punya masalah dengan Portugis, dan itu besar masalahnya karena kerugian Utsmani gara-gara Portugis itu besar. Aceh juga punya masalah yang sama. Kita memang nggak pernah punya hubungan ofisial dengan Utsmani, maka kita kirim karena tujuannya kita punya musuh yang sama, visinya sama. Nah kayak gitu. Jadi hubungannya sangat setara, dan walaupun tidak banyak yang dikirimkan dan aliansinya tidak berhasil, ya memang dikirim tapi Portugis tidak kalah langsung kan. Dan ketika aliansi ini gagal, artinya tidak berhasil, Aceh tidak berhenti. Dengan Utsmani nggak berhasil kita. Langsung dipanggil Inggris, langsung dipanggil kerajaan-kerajaan kecil di Asia Tenggara itu buat ketemu lagi. Jadi resistennya perlawanan semangat untuk tidak mau kalah itu besar.
nggak berhasil dengan Utsmani, kita panggil negara regional. Nggak berhasil juga, ya udah akhirnya kerjasama dengan Belanda dulu abad 16 untuk mengalahkan Portugis, walaupun juga pada akhirnya lama-lama Portugis hilang sendiri. Di abad 19 konteksnya berbeda. Di abad 19 Eropa itu termasuk Utsmani di sini, karena Eropa Utsmani memang di 1856 itu udah masuk ke konsep Eropa, ada klub orang-orang Eropa lah, klub negara Eropa. Ketika Belanda mau menyerang kita melihat bahwa Belanda pada saat itu sudah mulai agak rasis. Eropa secara umum sudah mulai agak rasis kepada kita Muslim, Malay Muslim, orang Melayu Muslim. Mereka bilang orang Melayu Muslim itu terbelakang. Biadab, ini bahasanya agak kasar ya. Biadab, kasar, terbelakang, tidak pandai. Misalnya gitu bahasa-bahasa yang negatif, semuanya memojokkan itu semuanya diarahkan ke kita. Kita ada yang khusus itu, kita adalah perompak. Kita dikenal sebagai bangsa perompak. Nah, itu bahasa-bahasa yang mereka pakai untuk mendeskripsikan Aceh di mata dunia pada saat itu, di mata dunia internasional. Nah, pada saat itu mereka nggak ngelihat Aceh pada saat itu menilai, oh ini kayaknya minta bantuan ke negara-negara Eropa. Di sini kan di daerah kita, di Singapura dulu ada Malaysia, di Singapura dulu ada Inggris, ada Amerika, di Malaysia dulu ada Inggris. Nah, di daerah sini kita coba minta bantuan, tapi kayaknya mereka bakalan susah membantu karena mereka punya kulit warna yang sama. Jadi ada cara berpikir yang baru yang muncul di situ. Gimana kalau kita coba ke Utsmani? Itu opsi terakhir bisa bilang, opsi lain. Kalau bisa dibilang karena nggak masuk akal untuk minta bantuan ke Utsmani, karena terlalu jauh. Secara geografis, mereka nggak punya kepentingan untuk kita minta bantuan ke Amerika. Di Singapura ada kepentingan, ke Inggris ada kepentingan, ke Prancis ada kepentingan karena ada daerah jajahan di Filipina. Di Filipina kan, di Vietnam. Jadi ketika dia minta ke Utsmani lebih karena kita sama-sama orang Islam. Nah, di sini mulai muncul cara berpikir bahwa hubungan antar internasional itu bisa diikatkan dengan hubungan agama itu. Kita coba minta bantu karena kita sama-sama Muslim nih. Apalagi mereka orang Eropa. Utsmani itu dianggap setara dengan Eropa. Awalnya kan diterima Sultan Majid. Gak dikasih bantuan seperti apa, enggak, cuman mengakui saja bahwa mereka ini mau saya bantu. Makanya kemudian berhasil Belanda nggak terlalu berani. Di 1870 itu kemudian Inggris awalnya kan berjanji dengan kita buat melindungi. 1870 Inggris buat kesepakatan dengan Belanda. Karena Belanda pengen saya mau Sumatera untuk saya semuanya. Inggris, ya udah, saya kasih kamu Sumatera, kamu kasih saya yang Pulau Gading sana yang di Afrika sana. Jadi mereka kayak barter tempat itu. Akhirnya gara-gara kayak gitu berarti kan proteksi Inggris yang dulu kita pernah buat Ikatan Kontra itu dicabut tanpa ada sepengetahuan kita. Dikhianati. Nah, karena Inggris udah kasih lampu hijau, mulai bergerak kan Belanda. Dan Aceh udah tahu ini. Makanya selama setahun sebelum penyerangan itu udah pasok senjata kita. Jadi kita udah pasok senjata dari Malaysia. Malaysia sekarang itu udah pokoknya senjata-senjata modern kita itu udah masuk pada saat itu ya. Jadi kalau ada yang bilang kita berperang hanya dengan menggunakan kelewang, itu enggak juga. Banyak senjata modern kita pakai, besar-besar kita banyak pakai ya kan. Ketika 1873 itu kita minta bantuan sekali lagi ke Utsmani itu enggak bisa karena pertama memang Eropa sudah melihat bahwa ini Utsmani ini bisa jadi masalah. Karena mereka jadi muncul ide rasialisasi Muslim ya. Jadi Muslim sebagai sebuah identitas global itu mulai agak kuat di situ. Jadi mereka kemudian memastikan ke Utsmani kamu gimana posisi dengan Aceh? Nah, ini udah diserang pertama kan, udah diserang 1873. 18 mau serangan kedua, Belanda kirim surat ke seluruh ke seluruh diplomat di dunia yang berhubungan dengan Aceh. Prancis, Italia, Jerman, Utsmani, Amerika dan juga Inggris. Semuanya dikirim surat. Semuanya itu sepakat, termasuk Utsmani sepakat. Ini nggak banyak dibahas memang, tapi Utsmani sendiri sepakat bahwa Belanda berhak menjajah Aceh. Kenyataan yang pahit. Memang nggak akan muncul karena itu kan
korespondensi internal, ya kan nggak akan muncul, nggak akan mungkin Utsmani ngomong seperti itu di dunia di lewat pers gitu, nggak mungkin, karena marah orang pada saat itu. Jadi itu memang di balik layar lah kita ngomongnya kan. Nah karena Utsmani kasih izin, langsung invasi 1874. Memang ada dari orang-orang Utsmaninya yang kemudian laporannya officialnya itu yang bukan atas utusan resmi ya, tapi yang mungkin pribadi yang datang ke sini mau ngelihat situasi gimana. Ternyata memang nggak mungkin dibantu lagi. 1875 itu surat-surat menyurat saya baca antara ulama di Banda Aceh dan juga ke Abdurrahman Az-Zahir di Istanbul itu sudah melihat bahwa alah kahed. Kalau orang Inggris mau bantu, mintalah bantuan mereka. Kalau mereka nggak mau bantu, tahu kena di Abdurrahman. Udah capek. Maksudnya kita mulai muncul nada ton putus asanya mulai muncul ya kan. Nah, karena tahun itu 1876 akhirnya Abdurrahman Az-Zahir yang awalnya diutus ke Utsmani dia pulang. Waktu dia pulang semangat lagi untuk berperangnya muncul. Nah, yang kemudian pada saat itu fatwa perang Sabil belum muncul secara resmi. Fatwa perang Sabil itu 1888 baru muncul. Jadi mungkin 10 tahun kemudian setelah. Jadi pertanyaannya kenapa gitu kan? 10 tahun kemudian baru muncul. Jadi fatwa perang Sabil itu muncul karena memang pertama tadi ditinggalin sama dunia internasional. Yang dulu kita terus-terusan berhubungan dengan mereka kan. Kemudian kita dibunuh secara sistematis. Muncul kosakata baru di Belanda. Apa itu? Volkerenmoord. Artinya pembunuhan etnis. Mungkin bahasa sekarang itu mungkin mirip-mirip dengan genosida. Ethnic cleansing. Bukan ethnic cleansing, genosida memang. Kalau ethnic cleansing itu nggak dibunuh, biasanya diusir saja. Oh gitu. Tapi kalau misalnya genosida itu memang pembunuhan. Nah, memang mungkin nggak bisa kita bilang nggak sama memang perlakuannya, tapi kan kata Volkerenmoord itu bisa muncul di abad 20 di Belanda sendiri karena orang Belanda juga banyak yang kritik, ya kan? Berarti kan sebegitu sistematisnya kita dibunuh, merespon pembunuhan itu. Masyarakat kita memang masuk tentara Belanda ke kampung, hangus kampung itu. Nggak hanya hangus kampung itu, tapi juga sumber makanan kita dibakar. Jadi pembunuhan itu nggak hanya lewat langsung, tapi juga lewat starving, buat kita kelaparan gitu. Karena mirip lah dengan Palestina. Kalau kita pikir mereka jadi itu taktik kolonial taktik kolonial yang memang masih terus dipraktekkan dari dulu sampai sekarang. Luar biasa Ustaz. Dan tentunya dari panjang lebar penyampaian Ustaz tadi, tentunya kita bisa meng-highlight ada 2 tokoh yang luar biasa. Itu Tengku Syekh Abu Syekh Kuta Karang, kemudian satu lagi ada Johari Al-Bukhari. Lantas sebenarnya apa yang dapat kita belajar daripada keberanian intelektual mereka itu, sehingga itu menjadi suatu hal yang luar biasa untuk kita menghadapi arus globalisasi yang luar biasa juga ini? Ya, yang pasti yang pertama kalau saya mengambil hikmahnya itu pertama mereka selalu jaringan dari luar itu, pikiran-pikiran dari luar itu mereka jaga. Saya jaringan dijaga, tapi karena jaringan itu terjaga jadi pikiran mereka selalu luas, terbuka. Dan saya yakin juga bacaan mereka kuat. Itu sudah pasti ya kan, makanya nggak mungkin dia bisa memahami kondisi kalau memang mereka nggak punya alat untuk memahami itu ya kan. Jadi itu. Dan yang terakhir kalau ke Abu Syekh Kuta Karang itu saya melihat bahwa banyak ulama yang tidak ikut berperang. Ini yang jarang dibahas, bahwa banyak ulama yang sepakat dengan Belanda menjajah Aceh. Dan itu memang wajar. Alasannya karena memang orang Belanda bilangnya bukan mau menjajah. Kata jajahan di sini kan bahasanya kan negatif. Dulu jajahan itu nggak mesti negatif. Dulu jajahan itu mereka tutupi dengan bahasa kami pingin buat kalian bahagia. Kami pingin mengadapkan kalian. Propaganda. Nah, orang pada saat itu banyak yang percaya karena mereka ngeliat Belanda maksudnya orang Eropa itu memang hebat, mereka secara militer kuat, secara ini kuat, kita perlu belajar lah mereka. Jadi banyak yang percaya seperti itu. Dan yang berperang juga ulama yang mendukung perang juga nggak semuanya. Dan Abu Syekh Kuta Karang dan Tengku Syekh Ditiro itu adalah dari sekian yang nggak terlalu banyak itu. Jadi tapi di antara harus mudah kan memilih untuk tidak berperang. Untuk apa kita berperang, maksudnya kayak gitu. Kalau bisa berdamai dengan mereka, nggak perlu mati kita, nggak perlu susah, kerusakan lebih besar. Kayak gitu kan. Tapi mereka memilih untuk
berperang itu lebih ke menjaga, kalau menurut saya ya, perang sabil itu sebenarnya lebih untuk menjaga existential war, kita bilang benar. Jadi kayak perang yang kalau kita nggak melawan itu habis kita. Oh gitu. Jadi urut Acehnya habis menyahanam perang. Istilahnya kayak gitulah. Dalam pikiran mereka seperti itu. Makanya mereka kemudian fatwa perang sabil gitu. Menarik, luar biasa. Dan tentunya kalau kita perhatikan juga seperti yang sudah kita singgung pada tema tadi, Ustaz. Aceh, tentu mereka itu tidak hanya membuat hubungan antar manusia saja, tapi mereka itu juga sangat peduli terhadap eksistensi alam. Betul. Mereka terus menjaga bagaimana hubungannya luar biasa. Dan tentunya kita sangat familiar dengan istilah tanah wakaf dan sebagainya. Bahkan seperti yang digandrungi Bang Padang sendiri itu merupakan tanah wakaf Aceh. Lantas bagaimana penjelasan bilang ini, Ustaz? Baik. Mungkin saya tidak akan merujuk ke tanah wakaf karena itu bagian fikih kayaknya. Saya nggak akan berbicara yang saya nggak ahli di situ. Oke. Tapi kalau kita melihat hikayat-hikayat atau sumber-sumber primer yang ada tentang menjelaskan antara interaksi manusia, Islam dan alam, saya kayak hikayat Raja Pasai, kemudian atau hikayat-hikayat yang ditulis di abad ke-19 itu, sebenarnya yang menarik itu ada perubahan cara berpikir. Yang pertama, kalau kita merujuk ke hikayat Raja Pasai, alam dengan kerajaan dengan Islam itu bukan berdampingan, menyatu. Allah. Kalau kita ngelihat bagaimana Merah Silu bisa menjadi raja, itu bakalan menarik karena pertama apa? Siapa ayah Merah Silu? Siapa mama Merah Silu? Dari mana asalnya? Mama Merah Silu itu kalau menurut hikayat. Kita ini nggak bicara benar salah ya. Kita bicara bagaimana hikayat itu merefleksikan cara berpikir mereka pada saat itu. Merah Silu mamanya lahir dari bambu. Bapak Merah Silu ketemu di samping sungai lagi naik gajah besar. Oke. Nggak masuk akal. Jangan dicari kebenarannya. Oke. Tapi kenapa itu diceritakan? Itu pertanyaan. Iya betul. Pasti ada filosofi tersendiri. Pasti ada filosofi tersendiri. Karena pada saat itu memang cara berpikir Muslim pada saat itu mereka masih terus mengikat dirinya dengan cara berpikir bahwa ada animismenya juga, masih terpengaruhi itu juga. Tapi cara berpikir yang alam, manusia dan juga Islam itu bukan hal yang berbeda, bukan hal yang terpisah, tapi menyatu itu sangat kental dalam hikayat Raja Pasai. Nggak mungkin Merah Silu bisa menjadi raja kalau bapak dan ibunya nggak lahir dari itu. Kalau dia nggak lahir dari mama yang lahir dari bambu atau ayah yang ketemu di sungai, itu. Dan simbol sungai, simbol bambu itu nggak hanya di Aceh khusus. Kalau kita ngerujuk di Vietnam ada, di Malaysia ada, di Jepang juga ada. Itu memang menunjukkan kepada sebuah tradisi Indik. Tradisi Indik itu tradisi yang pra-Islam. Dan itu memang dimasukkan ke dalam hikayat Raja Pasai karena pada saat itu orang perlu melihat bahwa raja ini bukan raja sembarangan. Setelah muncul di bawah tradisi Indik itu baru kemudian masuk dilapisi dengan tradisi Islam. Bagaimana caranya? Muncullah hadis yang mungkin terkenal bahwa Nabi Muhammad dulu pernah sebelum beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam itu akan ada sebuah kerajaan yang orangnya makmur di samudra, kira-kira seperti itu hadisnya kan. Nah, hadis itu kalau banyak pendapat itu fabrikasi hadis palsu ya kan. Tapi itu ada dalam hikayat Raja Pasai. Kenapa? Karena Raja Pasai perlu pakai hadis itu untuk membenarkan bahwa dia bukan raja sembarangan. Nabi Muhammad langsung artinya ada legitimasi di situ. Ada legitimasi. Nah, jadi pertanyaan legitimasi. Dan nggak hanya hadis. Merah Silu langsung ketemu dengan Nabi Muhammad. Allah. Nah, bagaimana ketemu dengan Nabi Muhammad? Mimpi. Nah, jadi kita ngelihat bagaimana alam, konsepsi bahwa kita orang mama Merah Silu datang dari alam, ayahnya juga datang dari alam, bisa dipadukan dengan, bisa dilapisi dengan Islam pada saat itu, menunjukkan adalah mereka kalau nggak ada alam ini, saya nggak akan bisa jadi kerajaan, jadi sultan di sini. Dan cara berpikir itu masih terus dibawa sampai abad 19, akhir abad 19 mulai agak goyah cara berpikirnya. Karena kita sudah dibawa oleh cara berpikir rasionalis Eropa.
Jadi ada satu hikayat, tapi bukan hikayat. Hikayatnya menarik, saya baca. Saya cerita aja ya. Gak apa Ustaz. Tahu nggak kenapa jari tengah kita ini lebih panjang daripada jari yang lain? Nah, menurut hikayat ini hikayat cerita ya. Siap, Ustaz. Jangan dibawa ke yang lain. Karena dulu Israel, menurut hikayat ini, Israel diperintahkan oleh Allah ke dunia untuk mengambil jantung dunia agar Adam bisa lahir dari situ. Nah, dialog antara Israel dengan dunia. Bumi, kasih hati kamu untuk saya agar Adam bisa lahir. Gak mau buminya. Ngapain saya kasih hati saya? Manusia itu mau merusak saja. Oke. Perdebatan terus jadi. Akhirnya Israel, yang datang awalnya bukan Israel. Malaikat-malaikat yang lain dulu, tapi kalah debat lah. Israel datang yang terakhir. Gak bisa berdebat juga, dipaksa ambil sama Israel. Dipaksa ambil, masuk tangannya ke dalam tanah, dalam bumi, diambil jantungnya. Bumi melawan. Bumi melawan, karena melawan ketariklah ujung ini. Nah, dan jadi hikayat itu muncul di abad 19 itu menunjukkan bahwa yang nulis hikayat itu pasti dia ada sebuah kekhawatiran sangat besar bahwa ada perubahan besar, pikiran bahwa manusia itu lebih penting daripada alam. Oh iya. Semuanya boleh kalah untuk manusia. Artinya itu melegitimasi eksploitasi, bisa dikatakan begitu. Ya, bisa dibilang seperti itu kalau logikanya itu mungkin logika materialisnya mulai muncul. Itu kan hikayat itu bukan melegitimasi, tapi kalau saya melihatnya sebagai memunculkan kecemasan. Hikayat itu merefleksikan bahwa orang akhir abad 19 ketika kapitalisme dan eksploitasi itu mulai sangat kuat, mulai muncul kuat, mereka khawatir. Hana betul ini. Dan cara berpikir itu nggak hanya dalam hikayat, tapi juga muncul dalam autobiografinya hikayat Abdul Munshi. Abdul Munshi itu seorang pemikir dari Malaysia, Melayu lah. Kita bilang, dia juga menunjukkan bahwa rasionalisme dan kapitalisme itu sebenarnya berbahaya kalau kita tidak menjaga hati kita. Sampai lagi, kalau nggak salah saya dia bilang ini, cangguk berubah hajat kurung. Dia menganalogikan bahwa ada orang-orang yang karena keadaan dunia sekarang yang menunjukkan yang sangat terikat dengan profit, dengan keuntungan dan juga dengan berbagai hal-hal duniawi, merubah karakter dia dengan bukan dia. Oh iya. Jadi kekhawatiran ini muncul sekali di akhir abad 19 itu, tengah abad 19 dan akhir abad 19. Nah, kalau kita bandingkan dari hikayat Raja Pasai yang hubungan Islam, dunia dan alam itu menyatu, di akhir abad 19 mulai agak renggang, mulai agak-agak muncul manusianya, di abad 20 memang sudah berubah. Jadi memang eksploitasi, kalau kita melihat fatwa 1991 itu Ahli Hashimi dan beberapa ulama yang lain pernah keluarin fatwa untuk menjaga Gunung Lauser. Itu ada perjanjian Lauser, kalau nggak salah saya ada perjanjiannya. Kalau kita melihat bagaimana bahasa itu distruktur, tetap manusia yang menjaga. Artinya levelnya tetap hierarkis. Beda dengan hikayat Raja Pasai yang tidak melihat hierarkis itu, tapi menyatu. Tapi ketika di abad 20, tugas manusia adalah menjaga alam. Nah, di sini kita nggak ngomong salah benar. Tapi saya mau menjelaskan bahwa cara berpikir bahwa, ini saya tanya, kalau muncul kata hutan, apa yang muncul di kepala hari? Tempat hidupnya satwa, ragam satwa dan fauna. Fauna. Gak muncul manusia itu. Gak muncul manusia. Karena kita dibilang memang hutan itu beda dengan kita. Tapi bagi orang abad sebelum modern, hutan adalah ruang manusia. Allah. Jadi rumah, ruang sosial, nggak hanya rumah, ekstensi, istilahnya kayak kalau kita ini rumah, taman kita, teras kita itu adalah hutan. Jadi manusia, masyarakat dengan hutan tuh nggak terpisah sebelum abad modern. Makanya mungkin sampai sekarang masih ada. Misalnya kayak kita gini, ada cerita-cerita kalau ke Gunung Selawah ada ngelihat daerah yang lewat harimau itu nggak boleh. Itu bagaimana bahwa sebenarnya kalau kita bilangnya sekarang ketakutan, lewatnya nanti jarimu, kan? Tapi bagi orang dulu ini adalah penghormatan. Daerah ini adalah wilayah mereka. Cara pikirnya yang berbeda. Jadi memang cara berpikir itu yang kemudian
membuat Melahirkan kita tindakan. melahirkan tindakan kita, maka kita muncul sekarang apa? Ketika kita berpikir tanah kosong tuh yang Jadi untuk apa? eksploitasi, Ekonomi. profit yang kita mikir. Profit. Kita nggak pernah mikir bahwa oh ini tanah kosong, kita bangun alamnya gimana? Allah. Kita bangun hutannya gimana? Nggak terpikir karena cara berpikir kita yaitu Keuntungan, profit, cuan. nah, jadi ya itulah ketika ya kalau kita mau pakai Mars ya, cara, dunia kapitalis itu membentuk cara kita berpikir. Baik kita Muslim, siapapun kita, mau kita bilang kita orang yang paling taat pun, tapi karena struktur dunia kita seperti ini, ya begitulah cara berpikir kita. Masya Allah, luar biasa. Dan tentunya Ustaz, dari ragam perbincangan yang begitu luar biasa yang telah Ustaz sampaikan tadi berkenaan tentang sejarah politik Aceh dan juga keterkaitan Aceh dengan hutan dan dengan alam bagaikan bahkan salah satu tidak terpisah. Maka itu luar biasa. Dan tentunya kalau kita hubungkan dengan konteks dewasa ini, seperti apa yang harus kita wujudkan? Susah juga memang kalau kita mau mengembalikan cara berpikir kita seperti orang perang modern itu ya, karena memang kita nggak bisa berpikir di luar dari konteks itu lagi. Tapi saya yakin kalau kita bisa memperlakukan alam seperti kita diperlakukan, kita mau diperlakukan seperti apa? Mungkin pertanyaannya itu. Quran sendiri kan nggak ngomong Quran saja, tapi juga ketika dia ngomong Quran, Allah juga berbicara masalah alam, ya kan? Buku wahyu adalah Al-Quran, tapi juga untuk bisa memahami Quran kamu harus merujuk ke alam. Kauniyahnya. Jadi kalau memang mau kita menyelamatkan, kita mulai dari cara berpikir kita dulu. Jangan semuanya dilihat dari keuntungan, jangan semuanya dilihat dari masa sekarang ya, tapi ya kita lihat masa depan gimana. Apakah mau kita kemudian kalau kita lihat film-film yang apokalips yang hari-hari kiamat itu, saya ngebayangin kalau saya nggak mungkin hidup di dunia seperti itu yang yang tandus semuanya karena kita terlalu rakus. Masalahnya bukan di personal, masalahnya ada di kolektif. Masalahnya memang ada di manusianya. Ada sejarawan namanya Dipesh Chakrabarty. Dia bilang memang yang membuat manusia, yang membuat dunia manusia artinya manusia seluruh dunia ini adalah faktor utama dari kehancuran kita semuanya. Dan itu benar. Kita bilang ini kan salah kebijakan, betul itu ya betul, tidak salah. Tapi kita sebagai manusia, kita pribadi sebagai manusia, gimana kita mau memperlakukan hal kita dengan persepsi kita dengan alam gimana sih? Kesadaran itu. Ya dan itulah yang harus saya rasa memang harus kita terus bangun ya. Dan yang paling penting menurut saya resistensi itu harus dijaga. Kalau berbicara masalah ada yang namanya grup elit yang mereka cara berpikirnya ya keuntungan tertentu kan, kelompok-kelompok tertentu. Kita yang nggak punya grup itu, nggak punya kepentingan itu harus memilih untuk menyeimbangi mereka. Menyeimbangi mereka itu bisa dengan resistensi. Ya resistensi itu nggak mesti yang keras, tapi bisa dengan cara berbagai macam cara. Bisa kita pilih sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Luar biasa Ustaz, tentunya alhamdulillah begitu luar biasa pembicaraan kita pada malam yang berbahagia ini. Dan tentunya sebagai penutup daripada perjumpaan kita, apa sejatinya pesan Ustaz Doktor sendiri kepada generasi muda agar istilahnya kebanyakan narasi yang dibuatkan sekarang Aceh hebat, tapi kita terjebak dalam nostalgia tanpa berpikir seperti apa harus kita lakukan karena Aceh masa depan tergantung pada kita. Bagaimana pesan Ustaz? Saya lihat karakter orang Aceh suka ngomong Aceh. Allah. Tapi belajar nggak? Kalau tanya baru aja kok gerak, kok ground. Tanya apa data? Nggak ada yang bisa jawab. Artinya sejarah itu lip service sama kita. Tapi kalau memang mau betul-betul serius, mau menghebatkan Aceh, betul-betul serius membaca, cari data, cari belajar. Memang serius, memang harus dalami itu secara bukan hanya lewat. Kalau menurut saya podcast seperti ini ataupun sosial media itu bagus untuk memulai. Iya betul. Membagi kesadaran, awarenessnya. Tapi lebih dalamnya itu memang harus serius dan harus ada sebuah gerakan besar. 200 tahun sejarah. Kalau saya belajar, saya fokus saya itu sejarah di abad 19 sampai 20. Saya ngelihat memang perubahan itu datang ketika kita terus-terusan mengkritik. Agak ekstrim nih argumen saya, tapi saya bilang ini argumen disertasi saya. Dunia kita sekarang, tatanan struktur kita sekarang ini itu
walaupun tetap ada diskriminasi, tapi bolehlah kita bisa hidup di sini. Kita bisa hidup dengan cara agak bisa merdeka seperti ini bukan karena orang-orang elit penjajah Eropa Barat yang mengizinkan kita, bukan. Karena kita terus-terusan resistensi. Masya Allah. Dunia ini nggak akan tanda kutip sebagus ini kalau orang seperti kita non Eropa, non Barat, Muslim ataupun non Muslim juga nggak apa-apa. Kalau kita tidak memberontak dulu, hancur dunia ini lebih awal daripada sekarang. Masya Allah. Eropa sudah Perang Dunia Pertama, sudah Perang Dunia Kedua, Perang Dingin lagi. Menyehanatnya, habis hidupnya. Jadi jangan mengecilkan peran kita sebagai orang Indonesia, Aceh, siapapun kita. Karena ya siapa tahu apa yang kita buat sekecil apapun bisa membawa perubahan. Masya Allah, luar biasa perbincangan kita dengan Ustadz Baikuni Hasbi MA PhD yang telah menekankan kepada kita bahwa sejarah merupakan bagian terpenting dalam pada perjalanan kehidupan kita. Dan tentunya izin mengutip apa yang telah Ustadz Doktor sampaikan tadi. Saya mengutip daripada sosial. Bang Baikuni said di sini disebutkan, saya mempelajari sejarah yang panjangnya 200 tahun. Dari sejarah saya tidak melihat perubahan sosial tidak datang dari atas, tetapi perubahan datang dari kita, dan perubahan ada karena kita yang tidak berhenti. Keep resisting. Masya Allah. Mudah-mudahan Ustaz, alhamdulillah luar biasa perbincangan kita pada malam yang berbahagia ini. Dan tentunya kami sangat berbangga dan insya Allah merasa sangat terhormat dengan hadiran Ustaz di sini. Terima kasih. Saya yang merasa terhormat karena sudah diundang ke sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat memberikan insight terbaik kepada kita semua. Bagaimana kita harus berusaha menjaga eksistensi kita dan juga belajar daripada sejarah kita bahwa kita bukan orang biasa, kita adalah orang hebat. Tugas kita sekarang adalah melahirkan kehebatan tersebut untuk melahirkan perbaikan yang terbaik untuk dunia, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh hebat DMTV dimanapun Anda berada yang telah tetap setia bersama kami. Insyaallah kita akan kembali berjumpa dalam episode-episode selanjutnya bersama tokoh-tokoh yang luar biasa, insyaallah. Dan tentunya akhir kata saya Nur Zahri pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, hati pun berbunga. Waktunya berbagi ilmu dan cerita. DMDH Podcast, yuk kita dengarkan. Muhadatsah seru, penuh keberkahan.